Hello, coffee lover. This is Coffee Talk. Oh, udah mulai ya? Oh, keren belum mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coffee Lover. Ketemu lagi bareng gue, Reski dari Strata Kopi di rubrik Coffee Talk. Oke, ini adalah session pertama dari Coffee Talk. Jadi, Coffee Talk itu apa sih? Coffee Talk itu adalah podcast yang ngebahas seputar kopi, ya ngobrol-ngobrol ringan lah seputar kopi gitu ya. Jadi kita akan ngebahas dari mulai pelakunya, pelaku usahanya, kemudian tim-timnya dan segala macamnya. Pokoknya it's all about coffee lah di Coffee Talk. Oke nih, sebelum mulai gue bikin kopi dulu supaya nanti ngobrolnya enak, bisa sambil ngopi santai. Dan di Coffee Talk sesi pertama ini, gue akan mengundang salah satu tim dari Strata Kopi. Jadi dia salah satu frontliner di sini lah. Sedang belajar barista, belum jadi barista. Ya lebih jelasnya nanti kita tanya-tanya langsung lah sama orangnya. Oke, gue bikin kopi dulu ya biar nanti ngobrolnya asik. Pantengin terus Coffee Talk dari Strata Kopi. Coffee Talk maksud gue. Iya. 2,000 years later. Oke Coffee Lover, kembali lagi di Coffee Talk dan kopinya udah jadi. Gue udah buat pakai metode V60. Beansnya itu Aceh Gayo. Jadi udah siap nih sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita menikmati kopi. Nah, seperti gue bilang tadi, bintang tamu kita kali ini atau guest star kita kali ini salah satu tim dari Strata Kopi. Siapakah dia? Gua panggilkan, inilah dia, Hilal Van Bronckhorst. Hilal, sini. Lu malu lagi. Masker buka aja. Ah, ini dia nih. Mas, namanya siapa Mas? Hilal. Hah? Hilal. Yang kenceng lah. Hilal. Oh Hilal. Nggak pakai Van Bronckhorst nggak ya? Ya oke nih. Biar santai kita ngopi dulu lah. Cobain dulu lah. Ini Aceh Gayo beneran. Ternyata yang kemarin itu bukan Aceh Gayo lah. Itu pulu-pulu dari Toraja. Cobain dulu lah. Oke Coffee Lover. Jadi ini Hilal. Dia salah satu tim yang bekerja di Strata Kopi. Salah satu frontliner juga. Dan dia lagi belajar barista juga nih. Gimana caranya untuk jadi barista yang baik dan benar. Oke Lal, udah berapa lama kerja di Strata Kopi Lal? 4 bulan. 4 bulan ya? Berarti dari Maret ya? Berarti sebelum lebaran ya? Umur lo berapa Lal? Umur? 20. 20. Asli mana? Betawi, Jakarta. Punya gaya dong berarti ya? Betawi punya gaya. Asli Betawi nih Coffee Lover. Oke, pertanyaan pertama gua itu kenapa sih lo mau kerja di kedai kopi gitu? Padahal kan kita tahu nih banyak banget gitu sektor-sektor industri lain gitu ya atau resto-resto lain gitu selain kedai kopi. Tapi kenapa lo memilih untuk kerja di kedai kopi? Apa alasannya? Ilmunya lebih mahal. Ilmunya lebih mahal. Seberapa mahal nih? Gak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Nggak, kok lo bisa bilang ilmunya mahal tuh gimana Lal? Atas dasar apa gitu? Kok bisa bilang bahwa ilmu untuk meracik kopi itu mahal? Dari mana dasarnya gitu? Soalnya kopi itu bukan cuma sekedar bikin, karena kopi itu seni juga. Kopi itu seni juga. Coffee Lover dengerin, kopi itu seni juga katanya. Kayaknya dia mau ngelukis di atas kopi gitu. Latte art lah ya, contohnya kayak gitu. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa besar sih minat lo untuk meracik kopi atau untuk mempelajari tentang kopi itu seberapa besar lo? Sebesar apa ya? Sebesar gunung di Pulau Jawa atau sebesar apa gitu? Sebesar lautan di bumi. Oh, sebesar lautan di bumi. Jadi nggak, maksudnya gini. Jadi
apakah memang kopi ini passion lo gitu, atau sekedar ikut-ikutan karena sekarang kita tahu sendiri nih fenomenanya yang namanya jadi barista tuh lagi keren gitu ya, atau emang lo suka sebenarnya, passion lo gitu, gimana? Emang udah fashion. Passion apa fashion nih? Fashion. Hah? Fashion. Passion. Fashion mah baju. Aduh. Passion ya? Emang udah passion ya? Oh, emang udah suka sama kopi gitu. Oke, jadi coffee lover nih teman-teman ya. Hilal ini ternyata memang dia suka dengan kopi dan dia ini udah menisbatkan bahwa dia ini bahwa kopi itu atau dunia kopi itu memang sudah passionnya dia. Kita lihat aja seberapa lamakah dia bisa bertahan di industri kopi gitu ya, menjadi seorang barista nantinya. Kalau sekarang masih calon barista karena dia masih belajar. Iya. Di kopi itu kan banyak ininya ya, metode-metodenya ya. Dari sisi manual brewing aja metodenya banyak gitu ya. Ada berbagai macam jenis dripper gitu. Kemudian juga ada espresso base gitu kan ya. Jadi basicnya espresso gitu. Nah, dari metode-metode yang ada nih, lo paling suka di metode apa? V60. V60. Jadi seduh manual ya, manual brewing V60 ini. Oh, yang tadi yang gua buat dong berarti ya. Kenapa tuh lo lebih suka V60 ketimbang dripper lain atau ketimbang metode lain? Apa yang ngebikin lo lebih suka dengan V60? Lebih rumit cara bikinnya, jadi lebih menantang. Lebih rumit cara bikinnya dan lebih menantang. Oke, jadi V60 itu menurut lo jauh lebih rumit daripada dripper lain. Sini anak, jangan jauh-jauh. Jadi lebih rumit ya daripada dripper lain. Kok lo bisa bilang itu jauh lebih rumit? Kenapa? Gitu. Apakah memang dari proses pembuatannya atau mungkin dari sisi lain atau gimana nih? Proses pembuatannya nyari rasanya sih yang bener-bener pas itu susah. Yang bener-bener pas itu susah? Iya. Gimana? Bener-bener rasanya bold gitu, itu susah. Bold itu maksudnya tebal bodinya gitu ya, itu susah ya. Nah kalau dari lo sendiri nih, lo suka karakter hasil seduhan dari V60 yang seperti apa sih? Apakah memang yang bodinya tebal, kemudian lebih kuat di rasa pahitnya, atau lebih kuat di rasa fruity dan acidity-nya atau asemnya, atau gimana nih? Lo lebih suka kemana nih? Apa floral, bunga-bungaan gitu, bukan bunga bangke ya gitu, bunga-bungaan gitu, atau gimana nih? Lo lebih suka ke yang mana nih? Ininya rasa yang mau lo tonjolin gitu. Ke fruity sih. Oh fruity ya? Ke rasa buah-buah, lebih suka rasa situ. Oh lebih suka rasa buah-buahan, jadi lebih fruity dan acidnya juga tinggi, kemudian bodinya juga tebal. Wah itu susah tuh. Setahu gue itu susah coffee lover. Nggak sembarangan orang dan nggak semua orang itu bisa bikin hasil seduhan dari V60 yang rasanya kompleks. Semua ada, bodinya tebal, rasa fruity-nya juga keluar, kemudian acidity-nya juga keluar gitu. Itu agak-agak susah deh. Kalau menurut gue agak susah ya, karena gue pun sendiri belum bisa sampai ke sana. Jadi gitu ya, jadi lo lebih fokusnya ke sana nih ya, ke V60 ya. Oke, pertanyaan terakhir nih lah. Kalau misalnya lo dikasih pilihan, gitu, kalau dikasih pilihan nih, untuk ngedalemin dunia perkopian nih, gitu ya, dunia perkopian, lo lebih milih ngedalemin cara ngebuat kopi, gitu ya, atau ngedalemin gimana cara ngerosting kopi? Lo lebih condong kemana? Ngebuat kopi. Ngebuat kopi. Jadi lo kalau dikasih tantangan untuk belajar, lo belajar roasting dong gitu. Belajar gimana cara nyangrai kopi yang benar gitu, dengan mesin yang benar. Terus pelajarin note-notenya, pelajarin roasting profilnya segala macamnya. Lo nggak minat tuh? Wah itu lebih rumit. Lebih rumit ya? Lo belum nyoba udah bilang rumit aja lo. Jadi intinya lo lebih suka dengan ini ya, dengan apa namanya, ngeracik kopi ya. Oke. Jadi Hilal ini lebih suka ngeracik kopi nih, coffee lover. Jadi emang bener-bener mentalnya dia kayaknya mental barista kayaknya. Karena dia juga masih belajar nih ya.
Ya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang dekat lo udah bisa jadi barista ya. Tapi ngoperasin mesin espresso bisa kan ya? Udah bisa? Udah bener tuh bikin espressonya? Lumayan bener lah. Nah, lumayan bener. Oke. Oke coffee lover, gitu aja podcast Coffee Talk kali ini. Itu nggak terlalu panjang lebar lah karena Hilal juga di dunia kopi itu baru gitu ya. Gua pun belum lama di dunia kopi, jadi nggak akan terlalu banyak kebahas. Kesimpulannya adalah Hilal ini lebih suka dengan metode manual brewing ketimbang metode yang based on espresso. Jadi dia lebih suka ngebrew dengan dripper V60 ketimbang dripper yang lain. Nah, gua nggak tahu nih apakah lu pernah nyobain dripper lain kayak Aeropress, flat bottom, French press, mocha pot, sipon. Udah pernah nyoba bikin belum? Belum pernah. Ah, lu belum pernah nyoba bikin, lo bilang lebih enak di V60. Kurang objektif nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Mungkin memang dia udah cinta duluan sama V60 sebelum mencintai dripper lain. It's okay, itu lumrah aja lah. Oke coffee lover, segitu aja. Tonton Coffee Talk kita berikutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi dan pembicaraan yang lebih nyentrik lagi. Pokoknya insya Allah gue akan ngasih informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian tentang dunia kopi. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coffee lover dan salam Coffee Talk.